Di balik banyaknya penonton pada live streaming, entah itu VTuber, gaming, in real life, ataupun live group seperti ini, nyatanya ada satu anomali yang cukup berpengaruh besar, bahkan besar banget terhadap besarnya popularitas si streamer. Bahkan tanpa mereka, hampir semua streamer kayaknya memang tidak akan ada apa-apanya, alias stuck di situ-situ aja. Loh, kok bisa? Jadi inilah bagaimana seorang Clipper bisa menyelamatkan seorang streamer di segmen Bedah Channel. ISOSpeed bisa populer karena pada awalnya klipnya pernah viral di sosial media. Winda Basudara bisa populer dan menjadi streamer top di Indonesia karena pada awalnya juga klipnya viral dan di reaction di mana-mana juga. Bahkan semua streamers yang awalnya stuck dan sepi yang sekarang menjadi streamers terkenal pasti karena ada satu momen di mana klipnya itu viral. Di dunia konten kreator, nyatanya selain kalian bisa menjadi seorang konten kreator itu sendiri, entah menjadi sosok gamers, streamer atau apapun itu, nyatanya kalian bisa menjadi seorang pembuat video yang bintang dari videonya tersebut adalah orang lain dan bukan kalian. Dan ya, tidak lain dan tidak bukan, kalian menjadi seorang Clipper. Oh, mungkin kalian pikir menjadi Clipper adalah menjadi sebuah akun yang isinya ngeklip momen-momen para konten kreator lain doang. Nyatanya itu bisa lebih luas lagi, karena kalian bahkan bisa memberikan kreativitas bahkan personal branding pada editing dari klip streamer yang kalian buat. Kita ambil contoh channel besar kayak akmj.mp4 ataupun channel Curb ini, dimana walaupun konten mereka labelnya itu adalah XI, tapi secara dasar ya mereka nggak ada bedanya dengan konten-konten Clipper, yaitu mencari-cari momen unik di streamer lain atau yang udah terkenal dan mengedit ulang dengan effort yang nggak main-main. Dan hasilnya, bahkan walaupun mereka adalah seorang Clipper, tapi channel mereka seolah sudah menjadi seorang konten kreator yang memiliki konten fresh aja. Sedari sini, apakah Clipper memang ada karena ingin mencari-cari momen streamer terkenal doang dan menggunakannya sebagai engagement untuk akunnya sendiri? Bisa dibilang iya, tapi bagaimana jika gue bilang ke kalian kalau seorang streamer tanpa seorang Clipper itu jelas akan stuck. Mungkin memang ada beberapa yang hanya sedikit berpengaruh dari streamer besar, tapi ini justru bisa fatal banget bagi streamer yang baru mulai. Loh, kok bisa? Karena nyatanya hampir semua streamer, mau itu pemula bahkan yang udah besar sekalipun, sangat-sangat butuh para Clipper ini untuk perkembangan ekosistem streaming mereka. Karena dengan Clipper mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas dari yang mereka bisa jangkau. Dan ya, itulah tujuan utamanya. Bahkan kalau kalian lihat sekarang, mau itu yang besar atau bahkan baru mulai, mereka justru malah bikin klip streaming mereka sendiri. Ditambah live streaming sekarang juga makin banyak variasi gimmick dan entertainmentnya. Lagi dan lagi semua itu dilakukan demi menjadi sebuah momen yang bisa diklip, entah itu untuk si konten kreatornya sendiri ataupun untuk para Clippernya. Jadi semakin kita sadar kalau streamer itu butuh Clipper, semakin bingung juga emang kenapa sih Clipper bisa seberpengaruh itu. Balik lagi ke pertanyaan, kenapa Clipper adalah penyelamat streamer? Jelas itu semua dikarenakan memang pada dasarnya gak semua audiens memiliki minat untuk menonton sebuah live streaming yang notabene itu memiliki durasi yang panjang. Udah gitu ditambah gak semua orang juga bisa menonton dan benar-benar mengikuti si streamer ketika mereka sedang live. Jadi satu-satunya cara untuk menikmatinya adalah dengan melihat ulang replay stream yang berdurasi panjang itu, atau menonton sebuah konten Clipper dari streaming yang sama dengan durasi yang lebih pendek. Apalagi yang Clipper berikan adalah literally full cuman dengan momen-momen lucu
penting atau menghibur dari streaming yang berdurasi panjang tersebut, yang memang kalau kita nonton live streaming aslinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan cukup membosankan jika harus menontonnya dari awal lagi, yang akhirnya dari sini saja seorang Clipper malah sudah mendapatkan nilai plus daripada si streamer itu sendiri. Tapi apakah para streamer marah karena kesannya mereka mengupload momen streaming mereka? Ini memang subjektif, tapi nyatanya mayoritas streamer justru kepengen banget di klip. Karena apalagi di era sosial media sekarang, Clipper yang memang sejak dulu kerjaannya motong-motong momen dari stream yang panjang akan mendapatkan engagement yang lebih besar, karena kita semua tahu video-video yang basisnya itu sekarang shorts, entah di sosmed manapun itu, bisa menjangkau audiens yang lebih banyak. Dan ketika sudah mendengar menjangkau audiens yang lebih banyak, tentu ini bukanlah hal yang buruk, karena si streamer tentu saja akan mendapatkan banyak viewers baru lagi. Kita ambil contoh streaming yang lumayan ramai kemarin, yakni live streaming marathon. Pada season 1 mungkin audiens streamnya isinya adalah orang-orang yang emang udah suka Reza Arab dan kawan-kawannya dari dulu. Dan ketika sudah masuk season 2, beberapa orang mungkin akan menyangka kalau live streamingnya ya akan sama aja seperti season 1, yaitu circle-nya Reza Arab yang lagi nongkrong doang. Tapi nyatanya semuanya langsung kaget ketika banyaknya media dan Clipper ini juga di sosial media mengupload sebuah klip kalau ternyata live streamingnya itu punya gimmick dan acara yang lebih besar lagi, seperti mengundang streamer paling berpengaruh di Indonesia, mengundang artis, dan lain-lainnya. Sehingga ujung-ujungnya orang akhirnya sadar, oh ternyata streamingnya nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, malah akhirnya tertarik dan bisa saja malah jadi subscribers dan penonton setia marathon tadi. Dan itu juga semua berlaku ke semua streamers. Kalau kita lihat channel Reza Auditore secara subjektif, kesannya ini mah channel live streaming biasa. Tapi nyatanya setelah kalian melihat klip-klip dari streaming mereka, ternyata kalian sadar kalau live streamingnya sejomo seabsurd itu, yang memberikan kesimpulan Clipper pada dasarnya bisa membuat orang yang awalnya tidak tertarik dengan si streamer atau dunia streaming malah justru bisa bikin tertarik. Dan ini jelas sudah jauh berbeda dengan yang namanya re-upload. Dan untuk membedakan mana re-upload dan Clipper, sebenarnya udah pernah gue bahas di video yang ini, jadi cek aja. Pada akhirnya Clipper seolah menjadi sosok pahlawan bagi para streamer itu sendiri. Dan streamer memang tidak bisa menolak statement ini, karena dengan klip streaming kalian itu viral, semua potensial seperti diajak collab sama streamer lain dan nama kalian keangkat lah, atau sesimpel view streaming kalian itu jadi lebih banyak aja, membuka peluang-peluang yang lebih besar lagi. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian tim yang suka nonton Clipper atau justru malah yang gak suka karena kesannya mereka itu kayak re-uploader? Silahkan komen aja. Mau dibilang re-uploader atau enggak, nyatanya Clipper justru menjadi penyelamat banget bagi para streamer yang baru mulai, bahkan yang udah besar sekalipun. Bahkan nyatanya sekarang semua streamer pasti wajib ngeklip momennya sendiri, karena memang Clipper bisa menjadi media promosi juga. Jadi kira-kira YouTube culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.